Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup 2 kelas D4DA akan mempresentasikan mengenai penelitian ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Sistem Kerja Shift terhadap Kelelahan Operator Produksi. Next. Grup 2 terdiri dari 5 orang, yaitu ada Abdurrahman Sidik Rama Priadi, kemudian Elva Sobri Kolbina, saya sendiri, kemudian ada Muhammad Hafiz, Muhammad Haikal Rajabi, dan juga Tony Hermas Saputra. Yang melatar belakangi mengenai judul penelitian ini yaitu adanya sistem kerja shift yang sekarang ini penting dalam industri modern, terutama pada perusahaan manufaktur yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Meskipun dalam sisi produktivitas, sistem kerja shift itu sangat, sangat membantu peningkatan produksi dan juga efisiensi, tetapi sistem kerja shift juga memiliki tantangan seperti kesehatan dan juga kinerja para karyawan. Dampak utamanya yaitu adanya kelelahan operator produksi yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keselamatan kerja. Untuk tantangan sistem kerja shift sendiri, seperti kesehatan dan juga kinerja pekerja, menjadi tantangan dalam sistem kerja shift, terutama kelelahan pada operator produksi. Dampak dari kelelahan tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan juga keselamatan kerja, sehingga menjadi perhatian yang serius bagi manajemen dan juga regulator. Adanya penelitian ini penting untuk mengkaji adanya hubungan sistem kerja shift dan juga kelelahan pekerja, terutama pada perbedaan setiap shift untuk menghasilkan solusi yang efektif. Penelitian mengenai kinerja shift sudah ada dan sebagai referensi kelompok kami yaitu terdapat 2 penelitian. Yang pertama dari Kervis pada tahun 2021 mengenai pekerja shift malam yang mengalami gangguan ritme sirkadian. Kemudian penelitian Horma di tahun 2020 mengenai risiko kecelakaan kerja sebanyak 36% pada shift malam. Baik, selanjutnya kan saya lanjutkan untuk metode penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian, yaitu terdapat 5 operator produksi laki-laki dari pabrik manufaktur dengan sistem 3 shift yang dipilih secara acak. Dan untuk desain penelitiannya, kita melakukan pendekatan kuantitatif dengan survei dan mengukuran fisiologi selama seminggu, berotasi dalam 3 shift. Dan untuk instrumen penelitiannya, yaitu kita menggunakan subjective self-rating test, yaitu kuesioner 10, yaitu kita membuat kuesioner 10 pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 5 untuk menilai kelelahan subjektif, fisik, mental, dan emosional di akhir setiap shift. Dan yang kedua itu pengukuran denyut nadi. Dilakukan sebelum dan sudah shift menggunakan monitor detak jantung untuk menganalisis konsumsi energi selama bekerja. Kemudian metode penelitian berikutnya ada prosedur untuk pengumpulan data, di mana kita ada 2 cara, yaitu pengisian kuesioner. Pekerja mengisi kuesioner di akhir setiap shift untuk membandingkan tingkat kelelahan antar shift. Kemudian ada pengukuran denyut nadi, di mana pengukuran dilakukan 2 kali per shift, sebelum dan sesudah bekerja, untuk menghitung konsumsi energi dan tingkat kelelahan fisik. Kemudian untuk analisis data, kita menggunakan subjective self-rating test, di mana analisis statistik, deskriptif, dan uji non-parametrik digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kelelahan antar shift. Kemudian denyut nadi, analisis data denyut nadi dilakukan untuk menghitung peningkatan konsumsi energi selama shift. Kemudian untuk hasil penelitian akan dilanjutkan. Kemudian ada hasil penelitian setelah dari data subjective self-rating test, kemudian kita analisis dengan menggunakan software SPSS, didapatkan untuk shift pagi dengan nilai T minus 2,449 dan nilai P 0,070.
Kemudian untuk shift sore dengan nilai T min 4 dan P 0,016. Kemudian untuk shift malam dengan nilai T min 5,88 dan nilai P 0,004. Berdasarkan analisis tersebut, shift pagi terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah bekerja. Kemudian untuk shift sore terdapat perbedaan tingkat kelelahan yang signifikan sebelum dan sesudah bekerja. Kemudian untuk shift malam, tingkat signifikansi tertinggi menunjukkan perbedaan tingkat kelelahan yang paling signifikan, kemungkinan karena operator mengalami keterbatasan fisik seperti mengantuk dan hilang konsentrasi. Next. Kemudian setelah kita mengukur denyut nadi, kita melakukan persamaan dengan regresi kuadratis dan didapatkan dengan rumus konsumsi energi dengan cara mengurangi energi ekspenditur dari sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Diklasifikasikan semua dari responden yang ada dari shift pagi, sore, dan malam, diklasifikasikan beban kerjanya very light atau sangat ringan, sehingga tidak memerlukan waktu untuk istirahat khusus untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah kelelahan operator produksi paling tinggi terjadi pada shift malam, diikuti shift pagi dan shift sore. Meskipun beban kerja fisik tergolong ringan, kelelahan pada shift malam berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja akibat gangguan ritme sirkadian. Perusahaan perlu mempertimbangkan desain ulang sistem kerja shift untuk meminimalkan dampak negatif kelelahan, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih.